Selamat siang Bapak dan Ibu semua, saudara dan saudari yang saya kasihi. Salam Indonesia, salam Nusantara, salam Pancasila. Bapak dan Ibu semua, saudara dan saudari yang saya kasihi. Satu hal yang kita bisa tangkap bersama dalam agenda kita hari ini, bahwa kita sesungguhnya adalah bangsa yang agung. Di dalam DNA kita ada rekaman keagungan dari bangsa Nusantara silam, Nusantara purba. Itulah yang hendak kita bangkitkan pada kesempatan kali ini. Kesadaran bahwa kita pernah menjadi bangsa yang jaya, menjadi bangsa yang agung. Maka tadi saya memulai agenda dengan membawakan satu tarian yang berjudul Wilwa Tikta Binangkit, yang artinya adalah kebangkitan kembali Majapahit. Kenapa tema ini diusung? Karena memang jika kita merujuk kepada sejarah perjalanan bangsa kita, satu fase yang paling akhir di mana kita menjadi sebuah imperium besar, menjadi sebuah negara atau sebuah kerajaan yang agung adalah ketika kita menjadi Majapahit. Sebagai kelanjutan dari Sriwijaya, Mataram kuno, Kalingga, dan seterusnya. Kita punya harapan bahwa di masa kita menjadi negara kesatuan Republik Indonesia, keagungan dan kebangkitan ini kita bisa jayakan kembali. Kita punya visi. Bersama-sama kita menjadi bangsa yang betul-betul hidup di dalam kesadaran yang luhur, menjadi sebuah negeri yang surgawi. Bapak dan Ibu semua yang saya kasihi, jika kita merujuk kepada kenyataan mengapa bangsa kita di masa lalu itu menjadi bangsa yang jaya, tentu saja ada faktor yang memang perlu kita perhatikan dengan seksama. Bangsa kita menjadi bangsa yang jaya karena kita adalah bangsa spiritual. Kita adalah sungguh-sungguh bangsa yang berketuhanan yang Maha Esa. Inilah pilar kebudayaan yang pertama, yang kemudian dirumuskan di dalam sila pertama Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa. Kita berketuhanan dengan cara yang universal. Kita tidak tersekat oleh agama. Kita mengayomi semuanya, memahami bahwa semua orang berproses, semua orang berevolusi. Tapi kita berpegang pada satu hal. Kita menyadari kita bersumber kepada Tuhan yang sama. Kita sama-sama menghirup juga udara yang sama. Kita berpijak di tanah suci yang sama. Kita meminum air suci yang sama. Bapak dan Ibu yang saya kasihi, saya sungguh-sungguh berharap kita bisa menghayati prinsip yang agung ini. Jangan lagi ada perpecahan atas nama apapun. Jangan lagi ada segregasi atas nama apapun, atas nama agama, atas nama suku, atas nama apapun. Bapak dan Ibu yang saya kasihi, prinsip pokok yang kedua adalah bahwa bangsa ini bisa menjadi bangsa yang besar, bangsa yang agung, bukan karena sifatnya yang ekspansif, tetapi kita menjadi bangsa yang welas asih. Bangsa yang welas asih yang mengerti bahwa tugasnya adalah menjaga ketertiban dunia. Bangsa yang mengerti bahwa semua bangsa harus dipastikan mencapai kemerdekaannya, karena kemerdekaan adalah hak segala bangsa. Dikaitkan dengan konteks kita saat ini, kita memang ada pada satu jarak yang sangat jauh dengan ideali kita sebagai sebuah bangsa yang agung. Kemerdekaan di tahun 1945 belum memastikan kita sungguh-sungguh merdeka. Kita masih ada dalam jeratan apa yang kita sebut sebagai arus neoliberalisme. Terlalu banyak bukti yang bisa kita ungkapkan, tetapi itu sudah disampaikan oleh Profesor Yudi Haryono tadi. Saya hanya menekankan bahwa saatnya kita memperjuangkan sesuatu yang agung dengan kewelasasihan yang muncul dari relung hati kita. Bapak dan Ibu yang saya kasihi, semua nilai-nilai agung yang dahulu hidup di dalam tradisi kita sebagai bangsa, sebagai Majapahit, sebagai Sriwijaya, sebagai Kalingga, dan seterusnya, telah diintisarikan di dalam Pancasila.
Maka tidak ada cara lain kalau kita mau menjadi bangsa yang agung. Kita hayati kembali Pancasila dengan sepenuh-penuhnya. Maka tema kita kali ini di tanggal 1 Oktober 2023, tepat di hari kesaktian Pancasila, kita melakukan sesuatu yang bisa menyalakan api Pancasila di dalam sanubari kita semua. Bapak dan Ibu yang saya kasihi, saya punya cerita yang lucu. Saat kami berkomunikasi dengan beberapa pihak tentang acara ini, biasanya mereka bertanya, dari mana uang untuk menggelar acara sebesar ini? Dan mereka umumnya tidak percaya bahwa ini adalah acara betul-betul hasil saweran. Banyak orang tidak percaya bahwa di Republik ini masih ada orang yang tidak mata duitan dan mau berkorban. Saya agak takjub karena buat kami yang begini udah biasa. Semua acara kita tidak pernah minta-minta keluar. Semua kita biaya sendiri dengan kantong kita. Bukan karena kita sudah jadi konglomerat, tapi karena kita mencintai negeri ini. Jadi acara ini diadakan untuk menunjukkan pada dunia bahwa di Republik ini masih ada orang yang mencintai tanah ini, negeri ini dengan kasih yang setulus-tulusnya. Bapak dan Ibu yang saya kasihi, saya betul-betul berharap ada sebuah perubahan besar di sanubari Anda semua. Mulailah hidup dengan Pancasila yang sejati, bukan Pancasila yang verbalistik. Sudah bukan saatnya kita menjadi pengkhianat bangsa. Sudah saatnya kita menjadi patriot bagi negeri ini. Kepada teman-teman yang telah berjuang bersama, jangan surut, jangan menyerah. Perjalanan kita masih panjang. Kita ingin melihat Indonesia ini bertransformasi menjadi negeri surgawi. Kita ingin melihat suatu saat kita bisa mewariskan sebuah negeri yang menjadi mercusuar dunia, yang menjadi pilar dari terjadinya bumi surgawi. Maka mari bersama-sama kita sungguh-sungguh semakin memurnikan hati kita. Kita semakin tekun mempraktekkan apa yang kita sebut sebagai hening cipta, sebagai tradisi agung dari bangsa Nusantara ini. Hening cipta yang dalam tradisi Jawa itu dirumuskan dengan satu filosofi: neng, ning, nung, nang, gung. Bapak dan Ibu semua, sebetulnya ini adalah poros dari semua tradisi spiritual yang ada di dunia ini. Jika seseorang itu mau menemukan keagungan dirinya, bisa merealisasikan segala potensi keilahian di dalam dirinya, maka yang harus dilakukan adalah pertama, heneng. Heneng itu kalau dibahasakan dengan bahasa kekinian adalah kita rileks, menikmati momen, menikmati saat ini, santai, jangan kemerungsung, jangan tergesa-gesa. Ya, nikmati nafas Anda, nikmati ketika Anda sedang menonton acara ini. Nah, yang kedua adalah meneng. Yang meneng apanya? Pikirannya. Beri perhatian kepada momen saat ini. Kalau Anda badannya di sini, pikirannya jangan ke rumah atau ke tempat lain. Betul-betul dia bawa perhatian ke momen saat ini dan di sini. Heneng meneng itu akan menjadi dasar dari yang namanya hening. Hening